Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi kami yang bertema Gerakan Politik Santri Kiai Masa Prakemerdekaan yang akan disampaikan oleh saya sendiri, Fatihatul Nurul Falah, dan teman saya Ahmad Fikri Al-Abrori. Mengenai biografi dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Muhammad Hasyim Asy'ari dilahirkan di Jombang pada 14 Februari tahun 1871. Ia merupakan putra ketiga dari 11 bersaudara. Ayahnya, Kiai Asy'ari, adalah seorang ulama asal Demak. Sementara ibunya, Nyai Halimah, merupakan putri dari Kiai Usman, pemilik pesantren Gedang yang berada di Jombang. Sebagai santri dengan reputasi keilmuan yang moncer, beliau diambil menantu oleh Kiai Usman. Kiai Haji Hasyim Asy'ari merupakan kiai nasionalisme. Sebagai pendiri Ormas NU bersama dengan Kiai Wahab Hasbullah, merupakan kunci utama pendiri NU. Keduanya memiliki peran yang sama-sama tidak bisa dinegasikan dalam sejarah pendirian ormas terbesar di Indonesia. Jika Kiai Wahab memasok seperangkat konsep dan keterampilan organisasi, maka Kiai Hasyim bertugas memberikan stempel basah, justifikasi, dan legitimasi teologis. Mengenai status sosial secara luas dapat ditentukan oleh usia, pendidikan, kekayaan, dan profesi. Oleh karena itu, orang yang lebih tua di desa misalnya akan mendapatkan penghormatan dari orang yang lebih muda. Hal ini disebabkan berjalannya norma-norma yang mengedepankan kehidupan simbol dan strata sosial. Status sosial tinggi yang menempel pada diri kiai melahirkan perlakuan istimewa dari masyarakat, dan ini bersifat hierarkis. Hierarkis ini tidak diciptakan secara formal, namun ada pengakuan umum dari masyarakat tentang keberadaannya lantaran berbagai faktor. Umumnya, mengenai tingkat pengaruh seseorang kiai dilihat dari tingkat kealiman, keilmuan, usia, kekayaan, pengaruh nasab atau leluhur, nama besar pesantren, jumlah jamaah atau santri, kemampuan supranatural, dan bahkan pengaruh dari fisiknya. Selanjutnya mengenai gerakan politik kiai santri sebelum prakemerdekaan. Di dalam gerakan politik kiai santri, yang sebagai contoh dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari merupakan salah satu ulama yang memberikan wawasan bagi anak muda untuk membentuk barisan kemiliteran dan juga dilatih kemiliteran. Selain itu, beliau dalam melatih kemiliteran. Adanya hal tersebut terciptalah laskar-laskar yang dikenal sebagai pasukan mati. Di antara laskar tersebut sebagai berikut. Yang pertama, Laskar Hizb al-Laskar Hizbullah atau Tentara Allah, didirikan menjelang akhir pemerintahan Jepang, tepatnya 8 Desember tahun 1944. Laskar ini terdiri dari para pemuda Islam dan kaum santri dari seluruh daerah di Indonesia. Namun, seiring dengan berjalannya waktu serta munculnya berbagai desakan dari tokoh-tokoh muslim kala itu agar Jepang memberi kemerdekaan kepada Indonesia, Laskar Hizbullah pun berubah haluan. Mereka tidak lagi bekerja untuk kepentingan Jepang, melainkan untuk berdirinya tanah air, yakni Indonesia. Yang kedua, Laskar Sabili Allah adalah Laskar Sabilillah, merupakan pasukan yang berisi ulama dan santri yang ikut memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Yang ketiga, Laskar Mujabidin merupakan laskar pasukan yang memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Melalui pesantren yang dipimpin Kiai Haji Hasyim Asy'ari, lahir para tokoh dan pemimpin yang menjadi pelopor perjuangan kemerdekaan Indonesia. Tokoh-tokoh penting perjuangan prakemerdekaan Indonesia. Di sini yaitu tokoh-tokoh gerakan politik, tokoh pemimpin dan perjuangan. Sederet tokoh-tokoh kemerdekaan Indonesia sangatlah penting, yaitu seperti Panglima Besar Jenderal Sudirman, Bung Tomo, dan para pejuang lain memiliki hubungan langsung dengan sang kiai. Para tokoh ini sering berdiskusi untuk mencari strategi-strategi jalan keluar atau menghimpun kekuatan dari para santri untuk turun di medan tempur. Tokoh-tokoh tersebut itu sebagai berikut. Yang pertama itu Panglima Jenderal Sudirman, merupakan tokoh pejuang pahlawan nasional yang ikut andil
pada perundingan sang kiai. Jenderal Sudirman merupakan pahlawan yang dikenal dengan gerakan perang gerilya, yaitu perang yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi dan berpindah tempat. Yang kedua yaitu pahlawan Bung Tomo, merupakan tokoh pahlawan nasional, di mana hal tersebut terlihat dari perkataannya yang ditutur Bung Tomo dalam orasi pada orang pribumi untuk melawan penjajah dan berniat untuk membela bangsa negara. Diniatkan pada untuk berjihad. Selain itu, tindakan ini mendapat dukungan dari para ulama di Nusantara, seperti pada kalangan NU, salah satunya Kiai Haji Hasyim Asy'ari, yang saat itu sangat berpengaruh pada masyarakat. Selanjutnya, nama besar lain yang berperan cukup besar terhadap kemerdekaan Indonesia adalah Kiai Haji Wahab Hasbullah. Dalam upaya mempertahankan kemerdekaan di zaman revolusi, Kiai Wahab melaksanakannya dengan semangat penuh dedikasi, baik melalui perjuangan fisik maupun perjuangan politik. Kiai Haji Wahab bahkan menyumbang hartanya untuk keperluan militer. Ketika agresi militer pemerintah kolonial pecah di berbagai daerah, Kiai Wahab Hasbullah bergabung dalam gerakan gerilya, mengkoordinasi unit-unit dan membantu merekrut serta melatih para santri di berbagai pesantren di Jawa Timur. Sebagai pemimpin barisan, Kiai Haji Wahab di medan perang. Kiai Haji Wahab sering muncul di berbagai front pertempuran, mendampingi pemuda-pemuda Indonesia. Kiai Haji Wahab berkeliling Jawa untuk memastikan semua berjalan dengan baik, baik itu sebagai front di Mojokerto, front Malang, front Magelang, dan Ambarawa. Semangat hub al-waton min alamin yang ditanamkan Kiai kepada para santri mampu menjadi pembakar semangat sehingga rela mempertaruhkan jiwa raga untuk mengusir penjajah yang sudah berabad-abad lamanya menjajah bangsa Indonesia. Selanjutnya mengenai sumbangsih santri yang berperan terhadap kemerdekaan Indonesia, yaitu Kiai Wahid Hasyim merupakan salah satu santri NU. Setelah penjajah berhasil ditaklukkan, lagi-lagi sumbangsih para santri NU tidak bisa diabaikan begitu saja. Di antaranya adalah sumbangsih Kiai Wahid Hasyim. Kapasitas Kiai Wahid sebagai intelektual muda NU yang progresif membuat Jepang memasukkan ke dalam anggota Badan Penyelidik Kemerdekaan Indonesia (BPKI). Sewaktu BPKI yang dipimpin oleh Bung Karno membentuk tim 9, Kiai Haji Wahid Hasyim ditunjuk sebagai salah satu anggotanya dalam BPKI. Pengaruh Wahid Hasyim terlihat menonjol lantaran luasnya wawasan yang dimilikinya. Kemampuan di atas rata-rata itu membuat Kiai Haji Wahid Hasyim mampu menjadi penengah yang cerdas antara kaum agamawan dan kaum nasionalis. Melalui ide-ide brilian yang muncul dari Kiai Wahid Hasyim membawanya menjadi seorang tokoh, yaitu wakil dari kalangan santri yang aktif membidangi lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Persembahan fenomenalnya adalah menjadi aktor utama dalam menyusunan Muqaddimah atau disebut penyusunan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya mengenai beberapa kesimpulan yang bisa saya tangkap, yaitu di dalam gerakan politik Kiai Santri, Kiai Haji Hasyim Asy'ari merupakan salah satu ulama yang memberikan wawasan bagi anak muda
atau santri membentuk barisan kemiliteran dan juga dilatih kemiliteran. Selain itu, Kiai Haji Hasyim Asy'ari dalam melatih kemiliteran yaitu tersebut terciptalah laskar-laskar yang dikenal sebagai pasukan mati. Di antaranya yaitu Laskar Hizbullah dan laskar yang kedua yaitu Laskar Sabilillah, yang ketiga yaitu Laskar Mujahidin yang disebut sebagai pasukan mati. Terima kasih dari kami. Bila ada tutur kata atau perkataan yang kurang pas atau materi yang masih kurang, mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.